Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa sekalian dari Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB dimanapun berada. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, mari kita masuk dalam doa dan renungan akan kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini kita akan membacanya dari kitab Markus 8 ayat 22 hingga 26. Oma Opa, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca firman-Mu. Kuasailah ya Tuhan akan pikiran dan hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami mengerti apa yang kami baca dan dengar, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus kami bisa mengerti, bahkan kami dimampukan untuk memberlakukan firman-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, karena seringkali tanpa sadar kami telah menyakiti hati Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan dengan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari kitab Markus 8 ayat 22 hingga 26. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat
dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Renungan pagi ini diberi judul "Nikmati Prosesnya". Sebagai ayat emas terambil dari ayat 25 yang berbunyi, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Mujizat penyembuhan orang buta di Betsaida terjadi secara bertahap. Tidak seperti orang lumpuh langsung berjalan, yang tuli langsung mendengar, atau yang buta langsung celik dan dapat melihat. Waktu orang buta itu dibawa oleh teman-temannya kepada Yesus, mereka berharap bahwa Yesus akan segera menyembuhkan. Namun Yesus membawa orang buta itu keluar kampung. Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangan atasnya. Yesus pun bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Ternyata penglihatan orang itu masih samar-samar, belum terlihat jelas. Kemudian saat Yesus meletakkan tangannya kedua kali, barulah orang buta itu dapat melihat dengan jelas. Di zaman instan ini, banyak orang menginginkan sesuatu yang serba cepat, serba enak, tanpa memakan waktu dan proses. Banyak yang ingin sekuat baja, tapi enggan ditempa. Banyak yang ingin cemerlang secemerlang emas, tapi tak mau dilebur. Banyak yang ingin berguna di dunia, tapi malas berbagi. Banyak yang ingin mengasihi, tapi enggan mengampuni. Banyak yang ingin menjadi baik, tetapi enggan berbuat benar. Banyak yang ingin menjadi pahlawan, tapi enggan berkorban. Banyak yang ingin menuai, tapi enggan melebur. Oleh karena itu, kita seharusnya bersedia untuk bersabar dan tetap bersyukur ketika berada dalam sebuah proses. Mungkin proses itu tidaklah terasa nyaman, bahkan sakit. Mungkin proses itu tidak mudah, malah berat dan sulit. Tapi itulah masa-masa kita ditempa dan dibentuk oleh Tuhan. Karena itu, bersyukurlah jika kita sedang berada dalam proses pembentukan Tuhan. Belajarlah untuk taat dan mengampuni, untuk legawa sambil terus bersyukur dalam kondisi apapun, serta nikmatilah prosesnya. Suatu ketika, kita akan tersenyum melihat transformasi diri yang berjalan baik menuju kesempurnaan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap proses hidup yang kami alami dan hati yang bersedia dibentuk. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami percaya Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Dalam proses pembentukan-Mu untuk kami menjadi lebih baik di masa tua kami. Seringkali kami melihat perjalanan hidup yang sudah kami lalui. Dan kami sadar, tanpa penyertaan-Mu, kami pasti tidak akan kuat untuk sampai pada usia kami saat ini. Cobaan dan tantangan tidak sedikit harus kami hadapi, pun sampai saat ini di masa tua kami. Tapi kami bersyukur untuk iman yang teguh yang Tuhan berikan bagi kami. Kami masih bermohon ya Tuhan, di sisa usia yang Tuhan berikan ini, kiranya Tuhan beri kami hikmat. Tuhan tambahkan hikmat bagi kami, sehingga kami boleh menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Kami boleh lebih baik lagi untuk menjadi saksi-Mu, dan kami boleh menjadi surat Kristus yang terbuka. Bapa, kami mau berdoa untuk Dewan PKLU. Tuhan menolong mereka dalam tugas pelayanan, sehingga dalam program kerja yang mereka buat, boleh membuat persekutuan kaum lanjut usia semakin kuat dan bertumbuh dalam iman. Kami berdoa untuk program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama boleh tetap berjalan. Tuhan sertai tim yang bekerja. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa yang baik, tolong akan para pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil, serta segenap jajarannya, para menteri dan TNI serta Polri. Dalam mereka bekerja, Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka menjadi takut akan Tuhan dan bisa menjalankan tugas yang diembankan dengan segala baik. Kami juga berdoa untuk tim kesehatan, para dokter dan tim medis. Tuhan lindungi mereka dari segala virus yang berbahaya, agar dalam menjalani tugas sebagai tim medis, mereka boleh tetap sehat, mereka boleh tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, sempurnakanlah. Kiranya boleh berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.